jadinya saya dikejar terus oleh beliau ini. Nah, saya pikir itulah Indonesia. Jadi saya kira Grab ini memainkan peran luar biasa untuk bicara tadi energi hijau dan juga mengurangi emisi karbon. Dan saya memberikan penghargaan luar biasa pada Pak Rizky dengan tim yang telah bekerja membuat Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Mart, dan Grab Express dengan total ada 8.500 di 8 provinsi. Saya pikir pekerjaan yang luar biasa dan kita harus apresiasi teman-teman kita yang seperti ini. Nah, tadi saya dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Pak Menteri Bahlil, dan Pak Darmo, ini lihat kita mungkin mau usulin nanti bikin berapa pilot project untuk langsung semua sepeda motor EV, sepeda motor listrik. Dan itu bisa juga dikonvert dalam negeri. Nanti kita pakai baterai buatan dalam negeri. Nah, kalau ini dalam 2,5 tahun ke depan kita bisa buat, saya kira bagus. Misalnya kita coba bikin pilot project di Bali, di Borobudur, di beberapa turis wisata destination. Nanti kita kajilah. Ini saya pikir juga akan kontribusi banyak sekali. Jadi kita harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk kebaikan dengan tentu hitungan-hitungan kita yang baik. Nah, saya senang sekali tadi bahwa sewa motor itu cipta lapangan kerja. Saya pikir ke depan ini perlu kita kembangkan sehingga teman-teman kita juga ada lapangan kerja dan mereka kita didik juga tidak ada pekerjaan itu yang rendah. Ayah saya adalah sopir bus, saya berkali-kali disampaikan di mana-mana. Jadi saya anaknya sopir bus. Jadi kalau Anda jadi tadi baik sepeda motor, anakmu juga bisa seperti saya. Jadi ini yang mau saya sampaikan, sepanjang kita kerja dengan hati. Kita kerja dengan hati, kita jujur, kerja keras, kita disiplinkan anak kita untuk mereka sekolah. Saya juga cerita misalnya dari SMA Unggul Del, sekolah saya di Toba, itu orang tuanya tinggal, Sianti namanya, tinggal di, istri saya pergi melihat, kalau hujan bocor rumahnya. Sekarang kepala laboratorium di mana di Chicago. Jadi apa yang saya mau sampaikan, dari manapun kita semua bisa membuat keturunan kita jadi hebat. Tergantung kita semua, membawa nilai-nilai atau tidak. Jadi jangan pernah ada kecil hati. Saya justru bangga sekali dengar tadi Pak Rizky bilang bahwa sepeda motor ini bisa disewakan, orang menyewa, dan dia nanti bisa nyicil juga kalau dia yang hemat. Karena ibu saya almarhum juga begitu. Ibu saya almarhum betul-betul mendisiplinkan kami, anak-anaknya. 5 kami anak-anaknya dari seorang supir bus, tidak ada satupun yang tidak jadi. Jadi mau saya katakan sama Anda sekalian, teman-teman yang lain, ayo kita tidak ada pekerjaan yang yang haram itu kalau mengerjakan yang seperti ini. Yang haram tadi kau berbohong, mencuri, mengambil yang bukan hakmu. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi Grab sudah banyak menyediakan Grab elektrik khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan total armada 1.900. Kami akan dukung terus. Nanti jadi Pak Rizky, Grab ini saya kira Pak Menteri Perhubungan di sini, Pak Bahlil ada di sini, Pak Darmo ada di sini, kita semua dukung. Pokoknya sepanjang itu untuk Indonesia kita dukung. Hanya satu permintaan, headquarternya itu supaya pindah kemari lagi. Ini jangan ada headquarter di Singapura, bikin duitnya paling banyak Indonesia, tinggalnya di Singapura. Itu kelapa sawit juga kita suruh pindah semua. Jadi biar Indonesia itu hebat gitu loh. Ya, yang membuat kita hebat tuh kita. Jangan kita tuh sekarang negara satu yang ekonominya yang termasuk terbaik di dunia dalam kondisi seperti sekarang itu Indonesia. Ya kemarin waktu Wangid sama saya di konselor dari Tiongkok itu beritahu begini. Dia bilang, Brother Luhut, dia bilang, kami lihat ekonomi negara-negara berkembang. Akhirnya sampai kami kesimpulan negara berkembang yang paling bagus sekarang itu adalah Indonesia. Dia bilang, dia sebut satu negara di Afrika Selatan. Dia bilang, di Indonesia itu hampir tidak ada masalah yang kami dengar dari investor kami di Indonesia. Ya saya bilang ada Menteri Investasinya Bahlil Ilawan.
orang Papua, ya. Jadi semua dia bilang pemerintahan yang stabil, kemudahan investasi, peraturan yang cukup bagus, dan support dari pemerintah terhadap semua investor yang datang ke Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan itu. Bahwa sekarang ini goncang-gancing dunia, itu kita betul-betul memperhatikan. Presiden betul-betul memperhatikan ini. Jadi beliau mengatakan lagi, si Wang Yi ini bilang, satu-satunya kepala negara di dunia yang mengunjungi 2 negara dalam 1 hari hanya Presiden Jokowi. Itu keberanian luar biasa. Jadi apa yang saya sampaikan pada Anda sekalian, kita tuh jangan pernah seperti gini-gini sama, nggak perlu kita gini-ginian sama orang. Kita tuh harus berdiri sama. Saya minta spirit itu penting. Jadi kalau ada kita kurang-kurang sedikit ya pastilah ada kurang. Kalau kau tidak kurang di sorga kau nanti. Kalau kau masih ada kurang ya di bumi ini kamu. Nah kita bekerja untuk itu. Jadi saya sekali lagi pada Grab Electric ini ya senang bangga dan saya kira mereka juga punya kontribusi pada zero emission. Walaupun nanti minggu ini saya ketemu dengan berapa tokoh dunia mengenai zero emission. Jadi ini yang ngajarin saya ini Pak Rahmat Kaimuddin. Rahmat bilang, Pak, mereka tuh udah di sini levelnya dia. Kita di sini. Dia harus turunin dulu Pak, kita masih naikin dulu gitu loh. Tapi sekarang ini lucunya kita nurunin dia nggak jelas juga gitu. Itu loh Dar, ini Pak Darmo ini ahlinya. Karena beliau juga ngajarin saya, dia bilang, Pak, zero emission per kapita ya. Itu istilahmu ya Dar ya. Itu negara-negara maju itu jauh lebih tinggi dari kita. Kita tuh masih di bawah. Tapi kita udah suruh turunin emisinya. Dia nurunin katanya uang-uangnya. Tapi uang-uangnya nggak muncul-muncul juga. Jadi saya mau bilang besok ketemu mereka di Bali, saya mau bilang, mana uangmu, taruh sini, kami ini siap gitu loh. Jadi kita nantang dia. Dan kedua, kalian punya sebenarnya kontribusi kepada kepada karbon ini paling banyak negara-negara maju. Negara-negara berkembang seperti kita belum. Nah kita punya hak juga dong untuk kemajuan ekonomi kita untuk meningkatkan sedikit zero emission. Bukan mengurangin, tapi kalian suruh ngurangin ya udahlah kita akalin. Nah caranya tadi kita semua kendaraan-kendaraan kita gunakan dengan tadi EV, tapi pembangunan-pembangunan seperti di Kalimantan Utara yang sekarang itu nilainya paling besar di dunia 132 miliar dolar dan bisa ada jadi 200 miliar dolar dalam 9 tahun ke depan. Itu satu program yang luar biasa ya. Kita perlu juga bikin PLTU di sana supaya menyiapkan hydropowernya. Jadi nggak boleh juga kita murni semua harus sudah hydropower. Hydropower baru 8 tahun, 6 tahun jadi. Kalau PLTU hanya 1,5 tahun jadi. Jadi seperti ini kita harus cerdik. Jadi jangan kita nurut saja pada omongan orang lain. Nah, saya sekali lagi ya sangat bangga melihat acara ini dan juga kegiatan dari Grab. Pak Rizky, jangan pernah Anda ragu pemerintah akan mendukung pekerjaan semacam ini. Dan berdasarkan catatan kami dengan harga BBM seperti sekarang, subsidi mobil berpenumpang diperkirakan mencapai 19,2 juta mobil per tahun. Jadi satu mobil itu ada subsidi yang diberikan. Dan untuk sepeda motor diperkirakan 3,7 juta rupiah per motor per tahun. Jadi Anda bayangin kalau kita sekarang ada sepeda motor 136 juta, ya hitung aja subsidinya itu. Jadi oleh karena itu kami sekarang sudah diperintahkan Presiden menghitung semua yang bisa kita kurangin dari penggunaan bensin itu untuk kita gunakan pada elektrik. Itu sekarang sedang jalan dan saya yakin dengan tim yang ada sekarang kita akan bisa melakukan itu. Yang lain saya kira semua aspek supply demand juga semua bagus dan saya senang ini jalan dan penggunaan produk KBL, BB, BEV, produksi dalam negeri adalah kunci transformasi ekonomi hijau. Dan saya terima kasih bahwa itu dan Pak Bahlil bekerja keras untuk mendatangkan investor untuk masuk dalam bidang-bidang seperti ini. Dan itu saya kira kerja tim yang betul-betul sangat baik. Dan juga Pak Budi dengan aturan-aturan yang dibuat untuk memudahkan ini tadi. Saya kira dari saya itu saya untuk memulai mengutamakan menggunakan berbagai jenis BEV untuk Indonesia sangat kita cintai.
baik mulai transportasi umum hingga transportasi kita pribadi. Nah, sebagai wujud nyata dalam mendukung target capaian penggunaan BEV, bersama ini saya resmikan Grab Electric Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.